Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam Pak Sudarso. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan mengenai dengan kepemimpinan Hitler sebagai pemimpin Partai Nazi. Sebelumnya, saya sendiri Muhammad Klaudia dengan RP akhir 011. Saya Rogovan itu dengan NRP akhir 002. Saya Fatiril Haq dengan LP akhir 084. Saya Sabrina Malika Fasya dengan NRP 095. Oke, baik, next. Oke, yang pertama mengenai dengan latar belakang Adolf Hitler dan juga Nazi Jerman, yang mana organisasi ini tuh dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu melalui kerjasama antar individu. Dalam setiap organisasi, kepemimpinan memiliki peran penting dalam menentukan arah, budaya, dan juga keberhasilan organisasi tersebut. Nah, salah satu contoh kepemimpinan yang sering kali dikaji adalah Adolf Hitler dari Nazi Jerman. Nah, Hitler itu berhasil membangun organisasi yang kuat dan terpusat, namun juga menunjukkan bagaimana kekuasaan yang tidak diawasi dapat menimbulkan dampak yang destruktif. Nah, oleh karena itu, kasus Hitler itu menjadi pembelajaran penting dalam studi organisasi dan juga kepemimpinan pada mata kuliah ini. Untuk memahami kepemimpinannya, kita perlu melihat profil singkat dari Adolf Hitler. Kemudian next. Nah, Adolf Hitler lahir pada tahun 1889 di Austria setelah mengikuti Perang Dunia Pertama. Nah, ia bergabung dengan Partai Nazi dan mulai dikenal karena kemampuan pidatonya yang mampu menarik banyak pendukung. Nah, pada tahun 1933, ia menjadi Kanselir Jerman, yang kemudian pada tahun 1934 menjadi Führer atau pemimpin tertinggi di Jerman. Nah, dari perspektif organisasi dan kepemimpinan, Hitler itu dikenal sebagai pemimpin yang mampu membangun loyalitas dan menggerakkan massa. Nah, meskipun gaya kepemimpinannya yang bersifat sangat otoriter. Next. Nah, gimana Hitler itu bisa dibilang sangat otoriter atau bagaimana Hitler dinilai saat memimpin? Nah, Hitler ini dinilai sebagai orang dengan pengambilan keputusan yang sangat terpusat atau otoriter gitu. Dan juga dia sangat menuntut loyalitas pribadi terhadap bawahan-bawahannya dan juga masyarakatnya sehingga dia bisa menciptakan propaganda dan juga politik tersendiri dengan kepribadian dan juga karismatik lewat pidato massa dan juga kontroversi dari keputusan-keputusan politiknya. Nah, untuk struktur dan pengaruhnya sendiri, Adolf Hitler seperti yang sudah dijelaskan tadi sebagai Führer atau pemimpin utama dan tertinggi dalam suatu negeri Jerman saja, tapi juga bagaimana dia bisa mengekspansi Nazi tidak hanya di Jerman, tapi juga di negara-negara sekitarnya seperti Austria dan Belanda seperti itu. Dan di bawah-bawahnya Adolf Hitler pemerintahan Jerman keseluruhan, kemudian militer serta aparat keamanan sekaligus badan intel seperti SS yang menjadi organisasi keamanan dan juga politik dan juga Gestapo yang mengawasi dan juga menyelidiki orang-orang yang menjadi oposisi dari pemikiran keputusan politik dan juga keamanan dari Nazi ini. Oke, selanjutnya kita masuk apa sih kira-kira kekuatan dari kepemimpinan si seorang Adolf Hitler ini. Nah, yang pertama itu yang sudah dijelaskan sebelumnya, beliau itu merupakan komunikator dan orator yang sangat efektif. Beliau itu bisa memberikan semangat ataupun menginfluence orang-orang untuk bisa berpengaruh di ideologinya seperti itu. Kemudian membangun loyalitas dan fanatisme untuk ke pengikutnya. Kemudian memiliki visi serta tujuan organisasi yang jelas. Kemudian yang terakhir itu adalah mobilisasi sumber daya dan massa secara besar-besaran. Nah, kemudian Adolf Hitler juga dikenal sebagai pemimpin yang memiliki kemampuan komunikasi dan pidato yang sangat kuat. Kemudian melalui pidato yang persuasif, ia mampu membangkitkan semangat nasionalisme. Oleh karena itu, Hitler ini menunjukkan kemampuan yang baik dalam mobilisasi seperti itu. Kemudian, kemampuan tersebut membuat berbagai program dan kebijakan dapat dijalankan secara terkoordinasi dalam skala yang besar. Next. Oke, setelah kekuatan terdapat kelemahan dari kepemimpinan Hitler ini. Nah, kira-kira apa saja sih? Nah, yang pertama itu Hitler itu adalah orang yang tidak menerima kritik. Kan sudah dikatakan sebelumnya Hitler itu adalah seorang yang otoriter. Jadi beliau itu sangat tidak menerima kritik. Karena apa? Karena beliau itu sangat menekan perbedaan pendapat dan oposisinya, membatasi proses evaluasi dalam pengambilan keputusan. Kemudian terdapat sentralisasi kekuasaan dan sebagian besar keputusan strategis bergantung pada satu orang yaitu sang Führer. Kemudian terdapat budaya takut bawaan tuh enggan tuh menyampaikan atau masukan atau kritik ataupun segala macamnya karena apa? Karena takut dengan sang Führer tersebut. Kemudian
keputusan strategis yang merugikan. Beberapa militer itu tidak mempertimbangkan masukan ahli dan berkontribusi pada kekalahan Jerman. Jadi para ahli itu tidak didengarkan oleh sang petinggi-petinggi dari partai Nazi ini, sehingga keputusan strategis itu sangat merugikan khususnya bagi partai Nazi ataupun dari negara Jerman itu sendiri seperti itu. Next. Oke, lanjut dari dampak terhadap organisasi dan juga negara. Di mana dampak terhadap organisasi, di mana dari hal yang dilakukan oleh Hitler terhadap Nazi itu mempengaruhi negara, meliputi dari dampak koordinasi yang kuat, di mana hierarki yang terpusat hanya melalui Hitler itu memungkinkan eksekusi keputusan itu menjadi cepat dan seragam di seluruh lini organisasi, mulai dari partai militer hingga sipil. Terus kedua, dari loyalitas yang tinggi akibat dari propaganda dan juga kultus personal dari Führer itu membangun suatu kepatuhan massal. Terus yang ketiga itu dari mobilisasi sumber daya yang masif, di mana rezim Nazi ini dapat membangun kembali kekuatan militer Jerman secara besar-besaran karena dari koordinasi yang kuat dan juga loyalitas yang tinggi itu tersebut, sehingga dapat propaganda itu disatukan ke satu tujuan tunggal. Nah, selanjutnya akibat dari tiga hal tersebut itu menimbulkan juga dampak negatif. Yang pertama dari penyalahgunaan kekuasaan yang secara sistematis, terus kedua itu menimbulkan terjadinya Holocaust akibat dari ideologi yang dibawa oleh Nazi, sehingga menyebabkan meninggalnya ataupun terbantainya 6 juta Yahudi dan juga kelompok lain, terus juga memicu Perang Dunia Kedua, serta kehancuran ekonomi, infrastruktur, dan juga reputasi internasional Jerman akibat dari Perang Dunia Kedua, dan juga menimbulkan budaya takut dalam organisasi akibat inovasi dan kritik itu inovasi itu dan kritik itu dibungkam secara menyeluruh, dan juga ketergantungan total pada satu figur itu menyebabkan organisasi tersebut mudah untuk kolaps ketika pemimpinnya jatuh. Next. Oke, pelajaran bagi ilmu organisasi dan juga kepemimpinan itu ada 4 poin, di mana yang pertama itu kuat tidak selalu berarti baik, di mana kepemimpinan yang efektif itu belum tentu secara operasional itu etis ataupun berkelanjutan. Nah, di mana selanjutnya adalah kekuasaan itu juga perlu pengawasan, di mana power tends to corrupt absolute power corrupt absolutely, di mana tanpa adanya check dan balance kekuatan itu rentan untuk disalahgunakan. Yang ketiga itu ada transparansi dan juga akuntabilitas, di mana organisasi yang sehat itu membutuhkan arus informasi yang terbuka. Selanjutnya dari etika sebagai fondasi itu menjelaskan bahwa kepemimpinan sejati itu harus berorientasi kepada suatu kesejahteraan pengikut dan juga masyarakat luasnya. Next, next slide. Oke, kesimpulannya adalah yang pertama, Hitler merupakan contoh nyata dari bentuk kepemimpinan yang otoriter. Yang kedua adalah dalam jangka pendek, gaya ini mungkin berhasil untuk membangun suatu fondasi yang solid dan juga mobilisasi masif, namun sangat gampang sekali untuk kolaps tanpa adanya kontrol eksternal. Lalu yang ketiga adalah ketidakadaan mekanisme kontrol itu menghasilkan dampak yang destruktif dalam sejarah modern, dan juga kasus ini menjadi cautionary tale yang penting, di mana ilmu organisasi dan kepemimpinan itu tidak dapat dipisahkan dari dimensi moral dan juga akuntabilitas, di mana key takeaway-nya adalah pemimpin yang efektif secara teknis namun abai terhadap etika dan juga hak manusia pada akhirnya akan menghancurkan organisasi yang ia bangun sendiri. Next. Sekian penjelasan PPT dan juga materi Nazi dan juga organisasi yang dimiliki oleh Hitler dari kelompok 1. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.